Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yusmulia Putri dari kelas 5E, mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit 10, yaitu manusia, lingkungan, dan sumber penghidupan. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Dan seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Korelasi antara manusia dan lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik. Alasannya, manusia hidup di alam lingkungan hidup, dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupan dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup manusia adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Pengaruh manusia pada alam dan lingkungan hidupnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya maupun komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota, dibanding dengan pelosok di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Pertumbuhan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungannya hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Lalu manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang memiliki kemampuan berpikir dan penalaran yang tinggi. Di samping itu, manusia memiliki budaya, peran atas sosial dan pengetahuan serta teknologi yang makin berkembang. Peranan manusia dalam lingkungan ada yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Peranan manusia yang bersifat negatif adalah peranan yang merugikan lingkungan. Kerugian ini secara langsung ataupun tidak langsung timbul akibat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan manusia yang bersifat positif adalah peranan yang berakibat menguntungkan lingkungan karena dapat menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan. Lalu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peran penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Lalu ada penggunaan sumber-sumber alam. Sumber daya alam sendiri terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Maksud sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba yang ada di muka bumi ini. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berupa hewan dapat digunakan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia. Misalnya kerbau dapat digunakan sebagai alat bantu pengolah sawah tanah, kuda dapat digunakan sebagai alat bantu transportasi, dan sebagainya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggunakan hidupnya dari sektor agraris, misalnya bercocok tanam, beternak, ataupun yang lainnya. Ada pula permasalahan-permasalahan yang timbul dari sumber daya alam itu sendiri. Menurut Huda AMDKK tahun 2019, pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang akan berdampak buruk bagi lingkungan meski tujuannya memang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk dunia, khususnya di Indonesia, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pastinya berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan atau permintaan akan suatu barang sehingga otomatis sumber daya yang dibutuhkan produsen akan semakin meningkat. Hal ini juga berlaku pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tren permintaan suatu barang meningkat. Namun pada kondisi awal peningkatan demand, produsen akan memproduksi barang dengan jumlah tetap sehingga untuk memperoleh keseimbangan harga produk akan dinaikkan.
Lalu saya akan menjelaskan mengenai manusia dengan lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, makhluk manusia atau Homo sapiens sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat secara berkelompok membentuk budaya. Lingkungan sosial adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antar masing-masing individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Melihat interaksi manusia dapat dilihat dalam dua tingkat, yaitu tingkat hayati dan tingkat sosial atau budaya. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, ilmu, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Dan kebudayaan kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan kebudayaan akan berkembang dari tahapan sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.